Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irma Nurhayati, NIM 134200016. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi acara 1, yaitu perkecambahan karet. Nah, sebelumnya, apa itu tanaman karet? Tanaman karet atau Hevea brasiliensis merupakan salah satu tanaman perkebunan bernilai ekonomis tinggi. Tanaman karet menghasilkan getah lateks yang dapat diolah menjadi bahan baku industri karet. Tanaman karet menghasilkan biji yang berukuran besar dan memiliki kulit atau cangkang yang keras dengan ketebalan kulit sekitar 4,2 mm. Biji karet biasanya ditumbuhkan dan digunakan sebagai sumber batang bawah. Penggunaan batang bawah dari benih adalah untuk memperoleh bibit yang memiliki perakaran kuat dan bagus sehingga mampu penyerapan hara dengan baik dan pohon tidak mudah rubuh. Sehingga benih dalam produksi tanaman karet saat ini masih dibutuhkan dalam jumlah tinggi. Perkecambahan biji merupakan proses metabolisme biji hingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah yaitu plamula dan radikula. Perkecambahan biji dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam dan faktor-faktor luar. Faktor-faktor dalam meliputi tingkat kemasakan biji, ukuran biji, dan penghambat perkecambahan, sedangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi perkecambahan biji meliputi air, temperatur, oksigen, dan cahaya. Sifat kulit biji dan jumlah air yang tersedia pada lingkungan sekitarnya mempengaruhi penyerapan air oleh biji. Biji adalah penentu awal bagi perkecambahan, bagi perkembangan tanaman, dan bagi keberhasilan budidaya. Benih tanaman karet berjenis rekalsitran, artinya benih rekalsitran berkarakteristik kadar air tinggi, peka terhadap desikasi atau pengeringan, dan peka pada suhu rendah. Kadar air berhubungan erat dengan daya berkecambahan. Peningkatan kadar air dan perkecambahan benih dipengaruhi oleh perlakuan perendaman. Benih yang direndam dan dikecambahkan pada lingkungan yang mendukung akan berkecambah dengan cepat dibandingkan dengan benih yang tidak. Dan yang selanjutnya yaitu klasifikasi tanaman karet. Tanaman karet termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, famili Euphorbiaceae, genus Hevea, spesies Hevea brasiliensis. Morfologi tanaman karet. Tanaman karet memiliki akar berupa akar tunggang dengan sistem perakaran padat. Batang umumnya bulat atau silindris yang tumbuh lurus dengan percabangan di bagian atas. Batang mengandung getah atau lateks. Karet yang dibudidayakan umumnya memiliki ketinggian antara 10-20 meter. Daun karet berupa daun trifoliata dan berwarna hijau. Biji berwarna coklat kehitaman dengan pola bercak-bercak yang khas. Adapun syarat tumbuh tanaman karet. Tanaman karet merupakan tanaman tropis dan mudah ditemukan pada letak ketinggian lebih dari 200 mdpl. Tanah harus gembur, kedalaman antara 1-2 meter, tidak bercadas. pH tanah 3,5 sampai 7,0. Curah hujan minimum 1.500 mm per tahun, jumlah hari hujan 100 sampai 150 hari, curah hujan optimum 2.500 sampai 4.000 mm per tahun. Tujuan praktikum ini yaitu mengetahui pengaruh lama perendaman benih karet terhadap perkecambahan. Adapun alat dan bahannya meliputi polybag diameter 20 cm, cetok, gembor, pupuk kandang, tanah, dan benih karet. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, benih direndam terlebih dahulu dengan air 3 perlakuan, yaitu tanpa direndam 12 jam, dan direndam 24 jam. Menyiapkan polybag berukuran 20 x 20 cm sebanyak 9 lembar yang mempunyai lubang drainase yang menunjukkan polybag dan posisi lubang di bawah. Lalu menyiapkan media tanam dengan mencampur secara merata tanah dengan pupuk kompos atau kandang dengan perbandingan 1:1, lalu memasukkan ke dalam polybag sebanyak 2/3 dari volume tampung polybag. Selanjutnya mengisi polybag dengan benih karet masing-masing 1 dengan 3 ulangan. Pada perlakuan pertama benih tidak direndam air, perlakuan kedua benih direndam 12 jam, dan perlakuan ketiga benih direndam 24 jam. Lakukan pemeliharaan berupa penyiraman dan penyenangan gulma. Setelah itu melakukan pengamatan dengan parameter pengamatan yaitu berupa presentasi perkecambahan, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.